Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, mohon izin minta waktunya sebentar Bapak. Ini saya dari calon guru penggerak angkatan 9 ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah di tempat saya bekerja untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah yang Bapak pimpin. Itu terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Langsung saja Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi membedakannya itu bagaimana? Jadi ada dua ya, Tadi ada dua, ada dilema etika sama rujukan moral. Kalau dilema etika itu kan sebetulnya kasus yang harus cepat diatasi juga, tapi tergantung kedalaman kasus itu juga Bang. Jadi kalau dilema etika itu kita harus yang pertama itu mengidentifikasi kasus itu seperti apa, kok bisa jadi dilema etika itu. Kemudian siapa saja yang terpengaruh pada kasus itu. Kemudian siapa saja yang kemungkinan bisa memberi masukan pada penyelesaian masalah dilema itu. Jadi setelah kita identifikasi, kita bisa menentukan nanti cepat atau enggaknya kasus ini kita selesaikan. Itu. Terus membedakannya antara ini dilema etika, ini bukan moral, itu bagaimana Pak? Jadi kalau dilema etika tadi kan kasus ya, diidentifikasi dengan baik, kemudian diambil keputusan. Kalau rujukan moral itu kan benar salah ya, benar salah. Jadi sebetulnya benar salah pada pengaruhnya. Kalau sebetulnya pilihan yang kita ambil itu benar semua sebetulnya opsinya, tapi nanti di dalam pengambilan keputusan itu bisa pengaruhnya bisa ke benar dan salah. Jadi itu bedanya. Kalau dilema etika itu benar semua, benar, cuma nanti kita mengambil keputusannya mana yang harus didulukan, mana yang jadi prioritas. Kalau benar salah ya kita harus menanggung resiko untuk keputusannya itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu ke rujukan moral Pak ya. Ya. Kalau dilema etika ya, Pak, kan sama-sama benar. Ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, itu kan ada beberapa langkah yang kita laksanakan. Jadi yang pertama kita identifikasi masalah. Jadi setelah kita identifikasi masalah itu, kita nanti tahu seberapa banyak masalah yang kita hadapi, atau seberapa banyak masalah yang harus kita putuskan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, seberapa jauh masalah ini berpengaruh. Seberapa jauh masalah ini berpengaruh pada kita sebelum kita nanti mengambil keputusan. Yang ketiga, itu nanti kita harus berdialog atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah itu, yang berkompeten. Nah, setelah kita berdialog, setelah kita beridentifikasi, dan setelah kita melihat sejauh mana masalah itu bagi kita, baru kita bisa memutuskan itu masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Oke, berarti itu langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan Pak ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi? Kalau menurut saya yang paling efektif itu tetap dialog. Berdialog langsung. Berdialog dengan orang yang terlibat. Berdialog langsung orang-orang yang berkompeten atau yang terlibat di dalam itu masalah itu. Jadi dengan dialog itu kita tahu masalah yang betulnya itu apa yang melatar belakangi masalah itu timbul itu apa, sehingga kita bisa nanti bisa memberikan atau bisa mendapatkan apa yang seharusnya kita lakukan untuk memutuskan masalah itu. Itu dialog yang paling penting. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus yang dilema etika tadi? Ya, dua kepentingan yang berbeda. Maksudnya tantangannya? Dua kepentingan yang berbeda, maksudnya sama-sama baik, sama-sama harus diputuskan, tetapi setelah kita putuskan itu berpengaruh atau merugikan lah. Kalau bahasa yang paling tepat tuh pihak lain, padahal itu sama-sama baik, itu tantangannya. Jadi kita tuh mengambil keputusan sebetulnya ini arah kemana, tapi kita tetap prioritas ya. Prioritas yang paling utama harus diputuskan ini, walaupun sebetulnya semua prioritas, tapi tetap
yang harus kita dorong yang mana. Tantangannya itu. Apalagi Pak tantangannya? Ini contoh apa ya? Contoh. Tantangannya apa ya? Yang membuat Bapak kesulitan untuk memutuskan kasus dilema etika itu dengan cepat itu tantangannya apa? Selain yang ini dua kepentingan yang sama-sama benar, itu kan pertimbangan juga. Terus selain itu tantangannya apa? Selain itu misalnya setelah kita mengambil keputusan, ternyata pihak yang berpengaruh pada keputusan itu tidak paham atau tidak siap pada keputusan kita. Itu tantangannya. Contohnya yang paling mudah, misalnya ada guru yang harus mengajar ini, tetapi dia tidak siap karena kita putuskan untuk mengajar ini. Nah ini tantangan juga sebetulnya. Jadi dalam keputusan itu harus betul kita jelaskan kenapa kok keputusan itu diambil, latar belakangnya ini. Jadi keluar dari ruangan keputusan tadi sudah betul paham. Kalau nggak paham itu tantangan lagi. Terus apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau ketika dapat kasus nih langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau dijadwal? Kalau umpamanya dijadwal, itu bentuk atau prosedurnya seperti apa? Iya, kalau kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu kita nggak punya jadwal khusus, tapi dalam penyelesaiannya kita itu melihat kasus ini harus diselesaikan cepat atau tidak. Kalau cepat, ya harus cepat kita laksanakan hari itu juga misalnya. Tapi kalau harus kasus misalnya kasusnya dalam ya, harus pemikiran ini, pemikiran itu, pertimbangan ini, pertimbangan itu, atau harus dialog dengan yang berkompeten tadi, ya tetap kita putuskan cepat, tetapi dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau jadwal tidak ada jadwal untuk itu. Jadi sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu ya Bang. Terus adakah faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus yang dilema etika tadi? Iya, kalau sesuai dengan jabatan saya itu ya, itu kepala sekolah. Jadi yang paling berpengaruh atau yang memegang pengaruh untuk membantu saya jelas wakil kepala sekolah dalam bidang apapun. Kalau di tempat kita kan ada wakil kepala sekolah dan kurikulum dan kesalahan atau sarkas. Nah itu harus kita ajak dialog untuk memutuskan masalah itu. Tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri, nggak bisa. Kalau memutuskan dalam rapat kan kadang-kadang rapat itu terjadwal, bisa kelamaan nanti nunggu rapatnya ini. Nah jadi untuk lebih cepatnya kita kumpulkan dulu para wakil kepala sekolah sesuai bidangnya, kita kemukakan permasalahan, lalu nanti kita bisa memutuskan dengan pertimbangan dan masukan dari wakil kepala sekolah. Terus yang terakhir Bapak, dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil atau petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini? Iya, pengalaman saya pribadi yang berhubungan dengan masalah atau kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau kehidupan moral itu, pelajaran yang bisa saya petik itu adalah semua permasalahan itu penting untuk didialogkan. Intinya dialog Pak ya? Intinya dialog. Jadi nggak bisa kita langsung mengambil keputusan tanpa dialog dulu, nggak bisa. Jelas nanti menimbulkan masalah baru lagi. Nah setelah kita berdialog, semua sama-sama paham, semua sama-sama menerima keputusan itu, nah kita baru bisa memutuskan, dan keputusan itu nanti akan diterima oleh semua pihak yang bermasalah. Itu dialog nomor 1. Itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran untuk saya tentu saja, dan ini juga dapat menjadi pengalaman untuk saya ke depannya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan dulu, nama saya Nurdiana. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Jadi saya dari SMA Negeri 1 Sampanahan Ibu.
maksud dan tujuan kedatangan saya ini mau melakukan wawancara terkait proses pengambilan keputusan ibu di sekolah yang ibu pimpin ini, terutama dalam hal yang berkenaan dengan dilema etika atau bujukan moral. Apakah boleh ibu? Cerita. Jadi nanti wawancara kita ini ada 8 pertanyaan ibu yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Saya langsung saja Bu ya dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara Ibu mengidentifikasinya bagaimana? Misal, ini kasus ini dilema etika, kasus ini bujukan moral. Itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Terima kasih. Nah, jadi langsung saja untuk apa namanya tadi, masalah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Nah, yang pertama untuk dilema etika, tadi mungkin kalau di sini kami ambilkan dulu dari peserta didik. Iya. Nah, itu kalau untuk peserta didik itu kan mungkin karena di sini ini muridnya itu bukan mayoritas dari tempat misalnya satu desa Sukamaju, ada yang dari Segi, bahkan itu perjalanannya harus naik bis, kemudian ada yang dari desa-desa lain seperti di Megalo dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita kan punya peraturan di sini apabila masuk sekolah itu kan kami jam 8 masuk. Kalau sebelumnya dulu itu kami masuk jam setengah 8, namun karena punya gugus yang harus kita samakan, jadi kan kita mengikuti kesepakatan gugus. Nah, akhirnya kami masuk jam 8. Nah, kemudian karena masalah transportasi, kemudian yang jauh rumahnya tadi, nah kadang-kadang ada beberapa anak yang mungkin terlambat datang, kemudian nanti ada alasannya itu mungkin bisnya yang rusak atau mungkin hujan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya yang di jauh itu seperti yang di Megalo itu kan kendalanya kalau di musim hujan itu kan anak-anak kadang-kadang terlambat, tapi nggak mesti terlambat terus. Tapi kadang-kadang kalau misalnya bannya bocor orang tuanya atau mungkin kendalanya di perjalanan hujan atau mungkin musim hujan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk mungkin untuk dilema etikanya ya. Nah, kemudian untuk bujukan moral, nah kita sebagai sekolah penggerak itu kan sudah membentuk komunitas belajar yang kita sepakati itu kan setiap hari Sabtu kita laksanakan kegiatan tersebut. Nah, kemudian karena kegiatan itu tidak boleh mengganggu aktivitas anak, jadi untuk jamnya itu kami ambil setelah anak-anak pulang baru kita mulai kegiatan ombel. Nah, kemudian karena tidak pulang, kemudian rumahnya jauh-jauh, otomatis kan ini kan kita harus menyiapkan makan siang. Menyiapkan makan siang. Nah, namun untuk makan siang ini kami tidak bisa menganggarkan atau memprogramkan lewat dana bos. Nah, jadi karena kita sebagai sekolah penggerak kan ada yang mulai tahun pertama sekolah penggerak kemarin kami sudah menyiapkan untuk P5-nya. Jadi kita kan itu memanfaatkan pekarangan sekolah yang tadinya kosong, kemudian kami buat untuk pembelajaran P5. Jadi ada kita nanam singkong, kemudian ada nanam pisang. Itu nanti hasilnya selain kita bisa menilai dari anak-anak, kemudian hasilnya kita manfaatkan untuk sedikit pemasukan sekolah. Nah, kemudian kita juga punya kantin sekolah. Ada beberapa yang menempati kantin sekolah. Nah, itu kan kesepakatan kami setiapnya penjual itu kan nanti ada fee berapa gitu sepakatannya. Nah, itu dari uang-uang tersebut kami kumpulkan, kemudian
kami manfaatkan untuk kegiatan kombel tersebut. Mungkin berarti itu ya, tujuannya itu untuk menghindari adanya bujukan moral karena harus makan-makan tapi tidak boleh menggunakan Iya. dana sekolah. Iya, Jadi benar. dia antisipasinya dengan yang dari fee kantin tadi Iya. dan hasil dari Iya. pekarangan sekolah. Iya. Dan tadi yang di 5 etika itu kan maksudnya kasihan anaknya, Iya. tapi peraturan harus datang Iya. tepat waktu. Berarti cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus di 5 etika dan bujukan moral itu ada dengan melihat kasus itu sendiri dulu, Bu ya. Iya. Ditelaah dulu Iya. mana yang benar, mana yang salah, Iya. terus peraturannya seperti Iya. apa, nanti kebijakan dari Iya. sekolah apa. Iya. Terus Bu, selama ini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana proses Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Silakan. Iya, terima kasih. Nah, jadi untuk pengambilan keputusan tadi yang masalah dilema etika sama bujukan moral tadi. Proses pengambilan Ya, proses keputusan. pengambilan keputusannya tadi kalau seperti anak-anak yang terlambat itu seharusnya kan memang itu kasihan. Iya. Nah, kalau misalnya kami biarkan nggak masuk kan kasihan. Mm-mm. Tapi kita punya peraturan. Nah, jadi kita kita identifikasi, kita tanyakan dulu apa permasalahan kok sampai terlambat datang misalnya. Jadi biasanya kan kalau yang jauh-jauh itu kan kalau seperti bis itu ada pengawalnya. Iya. Nah, itu kami panggil. Kemudian kalau yang dari jauh seperti dari Megalo mungkin kan orang tuanya mengantarkan. Nah, nanti kami panggil juga ke kantor. Jadi kenapa masalahnya kok sampai bisa terlambat, yang seharusnya kan aturan masuk sekolah itu jam segini. Tapi kita bukan memberi hukuman kepada anak-anak. Iya. Cuman ya kita kan justru kami memberi penguatan. Jadi besok lagi jangan sampai terlambat, diusahakan nanti ibaratnya kalau misalnya masuk jam sekian, paling enggak nanti kan 20 menit atau 30 menit sebelum masuk paling tidak sudah ada di tempat supaya tidak terjadi tapi terlambat kemudian sampai dihukum. Tapi kan mudah-mudahan kami tidak menghukum kalau anak-anak yang telat, kami kasih penguatan saja. Dan itu Seperti itu dilakukan dengan koordinasi dengan para guru ya. Oh iya, itu kan sama guru kelasnya. Kalau misalnya kalau sih kan ada 12 kelas, ada 12 rombel. Nah, jadi kan nanti kami tanyakan gurunya supaya nanti kan anak ini bisa tetap masuk, bisa mengikuti pelajaran, kemudian kan tolong jangan diberi hukuman seperti itu. Ya. Baik, Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Jadi ketika mengambil keputusan itu langkah-langkahnya apa dulu nih yang harus dilakukan misal terjadi permasalahan? Iya. Jadi langkah-langkah yang kami ambil, kami tidak serta-merta mungkin kan diputuskan sendiri. Ya, jadi kan kami kan punya ibaratnya punya tim yang kemarin ikut sebagai yang mendampingi kami selama menjadi sekolah penggerak. Itu kami kumpulkan. Nah, jadi ini masalah kayak ini sebaiknya seperti apa. Nah, kemudian di samping itu kalau misalnya itu kurang tuntas, misalnya kan nanti kami panggil juga seperti misalnya guru kelas yang bersangkutan. Misalnya tadi yang terlambat mungkin kelas 6, jadi guru kelas 6 seperti apa. Apakah memang kebiasaan anak seperti ini atau memang sesekali ini saja misalnya. Nah, itu kan nanti kita pertimbangkan juga. Nah, kalau sudah ada masukan-masukan sudah dipertimbangkan dari berbagai hal. Nah, nanti akhirnya kami ambil keputusan bersama. Ini berarti langkah-langkahnya itu Ibu mengidentifikasi permasalahannya dulu, mencari tahu penyebabnya, baru nanti berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Baru diambil keputusan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang ada di sekolah. Gitu ya, Bu ya? Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Jadi apa yang Ibu anggap efektif? Jadi misal nih kalau siswa yang terlambat tadi akan efektif jika dilakukan apa seperti itu. Misal dipanggil orang tuanya atau dan sebagainya itu bagaimana menurut Ibu? Nah, jadi kalau itu
berkaitan sama yang dilema etika tadi, apabila ada anak-anak yang tadi mungkin terlambat, kalau cuma sesekali oleh karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan, itu kan orang tuanya kami panggil. Nah, kemudian juga biasanya kalau anak sama orang tuanya kami hadapkan ke sini, kami panggil ke kantor. Ya, kemudian nanti jadi guru kelas, kemudian peserta didik sama orang tuanya. Nah, jadi kami panggil ke kantor sama-sama. Nah, kemudian nanti kami tanyai lagi. Nah, apa masalahnya? Mungkin kan karena keadaan rumah tangga, ekonomi keluarga itu kan tidak sama ya. Jadi ada yang misalnya nak tadi baru mungkin cari samu, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Kalau misalnya yang di naik bis itu kadang-kadang nunggu orang tuanya kan kalau jam 6 itu kan sudah absen. Jadi anak kalau sudah jam 6 itu sudah lepas dari orang tua. Nah, jadi nanti kita panggil si pengawalnya tadi, pengawal anak-anak tadi, pengasuh. Itu kami panggil, jadi supaya nanti dikoordinasikan sama orang tua yang di rumah. Jadi supaya anak-anak itu ibaratnya nggak terlambat, kemudian sangunya cukup. Nah, bahkan kadang-kadang kalau anak-anak itu yang kalau kita melihat kondisi orang tuanya itu misalnya kayak anak yatim yang mungkin dititip-titipkan itu, yang penting anak itu mau sekolah, kemudian rajin, insya Allah kami bantu dari sekolahan, baik dari sangunya, dari mungkin buku-bukunya, mungkin dari seragamnya atau tas kayak gitu. Meskipun kadang-kadang kan sudah ada yang masuk PIP, ya, tapi tetap kami identifikasi. Jadi misalnya sekolah mana, anak mana yang mungkin nggak layak pakai bajunya, tapi kok sudah dipakai terus. Kemudian mungkin anak siapa-siapa yang nggak punya jajan, yang kadang-kadang kan ada anak yang melamun terus gitu. Nah, jadi kami panggil ke kantor, masalahnya apa, karena kan ada kurang tersambung gitu loh. Itu kan mungkin kurang perhatian, jadi kan yang penting tetap sekolah. Nanti kalau misalnya nggak ada sambung malah tak suruh ke kantor sini. Nanti kita misalnya gurunya siapa nanti yang ibaratnya yang mau memberi bantuan, atau bahkan saya sendiri gitu. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kemudian anaknya tetap sekolah. Jadi kita tetap koordinasi. Ya. Jadi tadi yang selama ini Ibu anggap efektif dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu berarti adalah berkoordinasi dengan segala pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut, benar. Karena kan tidak bisa ya kalau diputuskan sepihak, jadi harus mendengarkan beberapa pendapat dari pihak-pihak yang terlibat. Iya, bahkan kan kemarin ada yang dari Setip itu kan, saya aja ngelihat itu rasa kasihan gitu loh. Jadi kan ini yang seharusnya nggak dipakai kayak seragam kayak apa itu kan, jadi kan saya tanya sekalinya di sini tuh dititipkan sama orang tuanya. Orang tuanya itu kan ibaratnya kan nikah lagi, kemudian anak itu modelnya kurang perhatian dari orang tua, dititipkan sama tetangga di camp itu. Gitu. Jadi kan terus yang ngurusi masalah makan, masalah apa, jadi kan kadang-kadang dikirim, kadang-kadang enggak. Ditanya sangu apa enggak, terus baju kamu selain ini ada enggak di rumah lagi, enggak punya. Jadi langsung saya suruh guru kelasnya, jadi kan tolong ini dibelikan ini supaya anaknya tetap sekolah. Terus Bu, yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan itu apa saja? Tantangannya yang Ibu hadapi? Iya, tantangannya kadang-kadang kalau ini dari segi anak ya. Kalau dari segi anak itu kan kadang-kadang orang tua yang kerjanya di Setip itu kadang-kadang kalau misalnya ada masalah itu dipanggil itu kan kadang-kadang nggak datang, alasannya apabila izin nanti dipotong gaji. Seperti itu. Kemudian dari pihak guru sendiri, kalau kita kerjasama sih, jadi kalau misalnya ada kelas kosong, misalnya ada gurunya yang lagi sakit, nanti misalnya ada guru mata pelajaran yang ada di kantor, nanti masuk gitu sih. Kalau dari pihak guru, jadi kita sama-sama. Jadi setiap keputusan itu lebih cenderung diambil bersama-sama. Itu mengambil keputusan secara bersama-sama itu pada saat rapat kah atau pada saat apa, Bu? Nah, itu tergantung masalah yang kita hadapi.
Kalau misalnya masalahnya yang kayak tadi seperti anak-anak yang modelnya terlambat atau mungkin ada sesuatu hal yang menyangkut ekonomi orang tua, itu kadang-kadang kita ambilnya itu langsung, tidak menunggu rapat dulu. Tapi kalau misalnya keadaan di kelas, misalnya kok anak kelas 3 itu mengikuti pelajaran kok kayaknya bosen, kayaknya apa, kemudian yang kelas sana mungkin kok sementara gurunya menerangkan kok ada yang bermain-main, berarti kan nggak konsentrasi. Nah itu kan nanti itu masalah-masalah yang itu menjadi kendala kami yang nanti kami kumpulkan dan kami musyawarahkan, kami ambil keputusan pada saat komunitas belajar. Nah komunitas belajar kami itu kami laksanakan setiap hari Sabtu apabila hari efektif, maksudnya Sabtu nggak libur. Iya. Nah kemudian karena kita tidak boleh mengganggu kegiatan anak, jadi untuk jam kombel itu diambil sesudah anak-anak pulang, kemudian baru berlanjut. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika atau langsung menyelesaikan di tempat? Kalau misalnya mempunyai jadwalnya, itu bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Nah kalau untuk jadwal juga tergantung dari masalah yang kita hadapi. Kalau misalnya masalah yang kita hadapi itu segera diselesaikan, jadi langsung kita selesaikan bersama-sama. Bukan berarti semua guru, tapi kan ada beberapa guru yang kita mintai untuk musyawarah tadi, ya pendapatnya apa, baiknya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya masalah itu bisa ditunda, nah nanti kita bahas pada saat kegiatan komunitas belajar. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Oh iya. Ada seseorang yang Ibu kalau menghadapi kasus di Lima Etika selalu bertanya kepadanya, misal atau kepada beberapa orang. Iya. Adakah Ibu? Ada. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa setiap mengambil keputusan saya tidak mau sendiri. Iya. Jadi kami selalu melibatkan teman-teman, ya terutama yang ibaratnya yang menjadi tim kami, ya yang menjadi tim kami. Jadi itu kami kumpulkan, mungkin di ruangan saya atau di ruang mana gitu kan kita sampaikan ini ada masalah seperti ini. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, jadi saya nggak ibaratnya jangan sampai membuat keputusan sendiri. Jadi selama ini kami selalu bersama-sama. Iya, supaya bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama ya Bu. Terus dari ini terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Lima Etika? Oh iya, jadi setelah saya pikir untuk pengambilan keputusan itu tidak bisa memutuskan sendiri, harus dengan teman-teman atau kesepakatan teman-teman supaya nanti kedepannya tidak saling menyalahkan. Kemudian keputusan itu memang benar-benar dari kesepakatan kami bersama. Ya. Itu saja Ibu wawancara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu waktu Ibu. Enggak, sama-sama. Baik, cukup sampai di sini dulu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses, lancar semua. Amin, Masya Allah. Ini luar biasa sekali.